Salam damai Kristus, bertemu kembali dengan saya Ani Wijaya, dan hari ini kita akan berbicara tentang hidup baru. Di sini saya sudah bersama dengan Pak David. Nah, supaya kita makin kenal, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Pak David, tolong dong perkenalkan dirimu, kamu di mana, apa yang kamu lakukan, keluargamu, silahkan. Shalom, saya David Kristiantoro, saya usia 35 dan saya sudah berkeluarga dan Tuhan karuniai anak satu laki-laki. Oh, satu. Ya, tuh. Lalu yang sedang saya kerjakan adalah pelayanan di GKMI Progo. GKMI Progo. Ya, di Semarang. Di Semarang ya. Tapi fokus di youth dan di Pos PI Karangroto. Nah, saya pengen tahu, David, bisa cerita sedikit tentang latar belakangmu dulu sebelum kamu menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan sampai akhirnya pelayanan di GKMI Progo. Wah, ya, kalau mau diceritakan sebenarnya panjang sekali ya, tapi ini akan saya mau bantu karena dibutuhkan hanya poin-poin saja yang saya akan ceritakan. Saya dilahirkan dari latar belakang yang keluarga memang broken home. Lalu mereka juga tidak mengenal Tuhan. Mereka juga tidak mengenal Tuhan yang saya percayai hari ini. Lalu yang berikutnya lagi, hidup saya itu memang hancur karena keluarga broken, lalu saya tidak mendapatkan komunitas yang mendukung saya, mensupport saya untuk berperilaku baik. Akhirnya di kelas 2 SD, dulu saya mendapatkan prestasi, tetapi ketika saya sudah mulai kenal yang namanya rokok, lalu pergaulannya bebas, itu kelas 2 SD. Kelas 2 SD saya sudah kenal rokok? Iya, saya sudah merokok. Di situ prestasi saya turun langsung drastis, ya. Turun. Dan kelas 3 saya mulai mabok-mabokan itu 3 SD. Kelas 3 SD, betul sekali. Lalu kelas 5 saya sudah mulai yang namanya pertama itu cimeng sayur. Zaman dulu pasti tahu cimeng sayur. Ya, lalu naik lagi ganja. Saya mulai konsumsi ganja. Terus sampai dengan lulus SD. Masuk SMP saya sempat gile, jadi setiap kalau mau berangkat sekolah saya gile. Jadi kalau di kelas cuma senyum-senyum cerah cengir gitu saja. Gitu. Lalu saya pun jatuh di wanita. Saya akhirnya saya bebas setelah lulus SD. Ya, saya bebas dan saya mulai lagi ya mengedar. Saya sekolah masuk 2 bulan dikeluarkan, 3 bulan dikeluarkan, akhirnya nganggur 1 tahun. Nah itu semakin parah, saya ikut komunitas punk. Ya, rambutnya di mohak, pakai lem, saya alami dulu ya. Cuma saya beruntungnya saya takut suntik, jadi tidak tatoan bersih ya. Gitu. Ya, jadi mama terkenal di sekolah, bukan yang baik karena tanda tangan pernyataan gitu. Dan mama berkali-kali, kalau istilah mama ini karena saya dari Purwokerto ya, jadi bahasa ngapak. Amin jabang bayi nek jebule iki apa yang lahir tamu yang cuma bisa ngapruk itu lempar kotoran kepada keluarga itu. Sekolah ya berantakan ya, ujian besok saya pulang pagi ya, subuh teler ya. Gitu. Itu ya, jadi kehidupan saya memang ya maaf saya dibilang itu sama masyarakat laki ya, terus ngamen minggat dari rumah ya. Jadi waktu itu yang dilakukan orang tuamu cuma menghukum kamu, Pak? Iya, menghukum berbagai macam cara, pakai rotan, pakai meteran yang untuk ukur baju gitu. Tapi saya lawan gitu, bahkan saya nunjuk-nunjuk mama, nunjuk-nunjuk papa. Kakak saya sudah mau saya tusuk 2 kali, adik saya sudah mau saya tusuk. Keluarga saya, saudara saya paling senang kalau saya tidak ada di rumah. Rasanya hidup damai sejahtera kalau kamu tidak ada Ya, di betul, rumah. Karena betul. kamu menunjukkan dirimu bahwa kamu sudah menolak saya kok sebagai orang tua itu. Kan
kan kamu ditolak dalam Wah, artian iya. rasanya. Betul sekali. Yaitu bagaimana kok sekarang bertolak belakang tuh Ya. untuk di gereja pelayanan Ya, untuk anak-anak muda kayak begitu, itu titik baliknya pada waktu apa itu? Ya, ketika 2005 bulan Agustus itu setelah saya ditangkap, ya setelah ditangkap karena tawuran, minum bersama-sama teman, lalu tawuran tertangkap. 2005. Nah setelah itu saya pergi ke Jakarta. Pergi ke Jakarta, saya kerja di distributor buah di Jakarta Barat. Tidak nyampe 1 bulan, lalu pemilik perusahaan bilang, itu hari Jumat, Fit, penerbangan besok pertama ke Batam, yuk berangkat ya. Oke, padahal saya tidak ke Batam, naik pesawat tidak pernah. Udah oke saja gitu, tanpa pikir panjang. Oke, gitu. Karena memang sebetulnya saya mau melarikan diri gitu. Ya dari seperti itu. Apalagi teman saya 1 minggu sebelum saya berangkat itu kami pakai sabu sama-sama. Pakai sabu, kami berlima. Nah, teman saya tangkap polisi. Lalu yang satu itu pergi ke Bandung, pun akhirnya bertobat juga. Dan saya satunya ini ke Jakarta dan di Batam. Di Batam sempat parah juga di sana. Terus di mana parah juga itu maksudnya ya minum-minuman, iya, lalu kepap. Wah, kok saya hidup kayak gini, bosan kayak gini terus. Mengalami Kehampaan hidup, betul sekali. Lalu saya punya langganan rumah makan nasi Padang. Nah, di situ saya sering di situ bawa truk. Dulu saya juga nyetir truk. Ada seorang pria yang akhirnya kami singkat cerita ngobrol dan kenal. Dan rupanya dia hamba Tuhan. Setelah saya tahu bertobat, oh ternyata dia hamba Tuhan. Dia ngajak acara John Hartman, Geo Studio dulu saya ikut 3 hari. Saya juga akhirnya dia bilang, Mas mau berubah kan? Ayo ikut gitu. Acara ini, acara apa Kristen? Udahlah saya ikut. Hari kedua kok kayak ada bergejolak sini mulai. Lalu hari ketiga itu kan 3 hari 2 malam. Itu saya ada dorongan kuat tuh, saya cerita, wah kok dorongan kuat tuh ke gereja ya. Itu bulan September akhir. Lalu sampaikan, udah waktunya tobat itu. Dia bilang gitu. Akhirnya dia bilang, oh ya sudah. Akhirnya semakin kuat dorongan itu. Tepat tanggal 1 Oktober 2005 saya sampaikan ke bos saya datang ke kantor, Pak, saya mau di sini, saya mau masuk gereja. Hah? Bener? Itu kaget gitu. Beliau orang Nasrani juga. Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Tetapi kalau nggak betah, dia balik lagi ke sini. Udah akhirnya saya ke gereja. Nah, masuk gereja GKMI Batam. Ya, karena orang itu rupanya pekerja hamba Tuhan GKMI Batam. Diajak karena ketika saya sharing, udah diajak masuk ke situ. Hari Rabu saya masuk situ, hari Rabu malam ke persekutuan doa. Disitulah lalu saya ketika itu poster yang menerima saya, waktu saya pergi saya maju ke mimbar, ke altar, lalu saya menghadap ke salib bilang, saya melakukan hal yang konyol selama saya hidup. Saya nggak ngerti nih masa depan apa nih, bagaimana masuk gereja. Engkau yang katanya Tuhan, saya nunjuk-nunjuk salib karena saya kan belum tahu gitu. Engkau yang katanya Tuhan. Kalau memang bisa mengubah hidup saya akan ikut mencoba. Saya kasih waktu 1 minggu untuk Tuhan seluruh pengorbanan. Ya, 1 minggu, ya gitu. Itu saya masih pakai itu. Ya udah setelah itu. Tapi ketika saya berbicara sadar Bu, sadar itu. Lalu udah itu tanggal 1. Lalu tanggal 3 itu antara jam 4 sore sampai jam ya setengah 5 lebih sampai jam 5. Taruhlah jam 4 jam 5. Tiba-tiba teman datang yang dulu satu perusahaan, nongkrong di situ. Dia merokok jarak 1 meter lebih lah, nggak nyampe 2 meter. Dia merokok Sampurna Mil Merah, yang itu rokok saya. Dulu saya rokoknya itu 1 hari 4 bungkus. Saya coba, saya ambil, saya punya mancis. Gila saya mau hidup
hidupkan ancis itu, korek api, asap itu ke saya tiba-tiba. Saya tiba-tiba saya batuk, tenggorokan sakit dan pusing, mual, mau muntah. Padahal saya perokok berat. Selama saya hidup berhenti 1 minggu itu tidak pernah. Ya, lalu saya ke kamar mandi, saya patahkan itu rokok, hancurkan itu saya mancis. Saya menyerah. Saya saat ini ikut merokok. Saya menyerah. Nah, disitulah sampai hari ini ketika saya ngirup asap rokok, saya sakit. Jadi itu nggak tahu bagaimana Tuhan yang buat ya? Iya, apakah karena saya menantang Tuhan atau bagaimana sih tidak tahu. Tapi yang jelas itu, ya sampai hari ini rokok sama sekali saya batuk. Jadi kayak alergi gitu ya? Iya, betul sekali. Iya. Lalu mulai dimuridkan di dalam gereja, saya dijadikan poster, lalu dimuridkan itu istilahnya itu. Dan saya tidak boleh komunikasi dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan rekan-rekan kerja yang dulu, tidak boleh, harus di gereja. Tidak, saya ikut. Karena apa? Ya saya mau berubah kan gitu. Jadi berarti waktu itu dimuridkan di GKMI Batam. Ya, betul sekali. Nah, apa yang membuat kamu terus akhirnya sekolah teologi? Nah, ya ini menarik juga. Kenapa? Karena dulu sebenarnya saya tuh takut. Saya takut karena saya lulusan cuma SMP. Lulusan SMP. Lalu ketika saya sudah bertekad ini, bukan bertekad, saya sampaikan ke Bapak Gembala pada saat itu, saya mau jadi hamba Tuhan. Setelah itu beliau sampaikan, kalau kamu mau jadi hamba Tuhan, sekolah. Wah, saya SMP nggak bisa gitu. Dan saya itu juga alami ketakutan ketika saya sekolah. Gitu. Takut tidak mampu karena sudah sekian lama tidak belajar. Lalu akhirnya disupport, dah ikut pakai C. Bahkan sampai saya doa puasa, minta didoakan tiap malam di setiap persekutuan, saya minta dukungan doa. Berdoa sudah berdoa. Akhirnya berhasil. Ya, puji Tuhan, ada yang dipakai Tuhan untuk menyponsori saya. Lulus SMA luar biasa, dan saya tidak menyangka kalau bisa lulus SMA. Lalu setelah itu lanjut. Ini masih proses, ketika mau kuliah ada tawaran sekolah teologi berbagai macam dan semuanya gratis, tidak ada yang bayar. Tapi saya takut, tidak mau karena saya itu belum yakin sekali. Saya beralih ke musik saja lah. Maka dari itu dulu saya sempat ke Ukraina ambil musik gereja, khusus untuk musik gereja. Tapi cuma 1 semester aja saya balik karena nggak betah. Balik ke Batam, masuk lagi di GMI Batam, tetapi yang anugerah. Ya di situ saya full belajar melayani di situ. Pun saya juga belajar di sekolah teologi juga, salah satu sekolah teologi di Batam. Tetapi saya part time gitu, karena saya belum yakin sekali. Ya, saya sebenarnya mau menguji saja gitu. Itu akhirnya singkat cerita di tahun 2010 akhir, ayat yang saya dapatkan dari seorang hamba Tuhan itu ketika dalam proses pemuridan itu saya jatuh bangun, saya mau keluar dari gereja itu karena saking kerasnya pendidikan yang saya dapat, pendidikan hidup walau begini begitu. Dia bilang, nih 1 Tesalonika 5 ayat 24. Nah, saya nggak pernah ditulis. Ia yang memanggil kamu oleh karena setia, ia akan menggenapi. David itu sudah dibentuk di sini. Ngambil batang pohon yang dari hutan ini, itu bahwa di sini sedang dipahat. Sakit. Nah, sampai akhirnya saya berjuang, sudah selesai. Ya, di 2010 akhir ayat ini terus ada di pikiran saya sampai saya tidak bisa tidur. Itu beberapa hari saya tanya ke beberapa hamba Tuhan dan jemaat awam. Sudah waktunya semua pertanyaan jawabannya seperti itu. Akhirnya saya doakan. Konfirmasi. Ya, lalu ada 3 sekolahan saat I3 dan STBI. Saya doakan seperti itu. Dan Tuhan, mana yang sekiranya apa yang menjadi mau Tuhan, sekolah yang mana Tuhan perlancarkan semuanya. Rupanya STBI. Terus akhirnya ya Tuhan sediakan biaya dan Tuhan sediakan semuanya tanpa saya meminta. Saya hanya berjalan dengan iman.
Lalu setelah itu pun transportasi pun disediakan semuanya fasilitas, dan akhirnya saya sekolah teologi ya sampai dengan lulus ya. Walaupun ya jujur saya akui di semester pertama itu IP-nya terendah saya di STBI ya, terendah ya. Ya tapi ya sudah, tidak apa-apa, saya harus menerima apa adanya. Tapi bukan berarti saya langsung drop, tidak, saya tetap belajar ya, tidak apa-apa ya. Puji Tuhan akhirnya bisa lulus dan melayani Tuhan gitu. Nah sekarang kalau boleh kamu kasih tips nih, kan hidup sekarang itu kan memang tidak mudah ya, buat orang muda juga nggak mudah. Itu kamu memulainya sejak SD, SMP juga struggling kayak gitu. Saya pikir teman-teman muda yang mendengarkan ini, melihat ini juga mengalami hal yang tidak mudah juga. Nah, mungkin kamu bisa berikan tips gitu, bagaimana caranya supaya tetap berkomitmen hidup baru di dalam Tuhan, supaya tidak mengingat-ingat yang lama. Kadang-kala kan dalam situasi yang tidak mudah, terus ingat lagi, oh ternyata kok yang saya ikuti sekarang tuh tidak sebaik seperti bayangan saya. Kadang begitu kan. Nah, terus mengingat lagi yang lama, aku mending cari yang lama lagi. Nah, itu kan jadi akibatnya malah buruk. Tapi kalau saya melihat David kan sudah firm gitu ya, pokoknya sudah dengan tegas bahwa yang lalu itu sudah berlalu dan menghidupi yang baru ini sebagai bagian bahwa kamu memang ini bagian yang harus kamu kerjakan sekarang ini. Ya, untuk teman-teman ya dimanapun ya, tipsnya adalah perjumpaan dengan Allah secara pribadi. Wah, jadi kalau ini gimana ya caranya? Ya saya juga nggak ngerti. Kalau sekarang karena cara Tuhan itu macam-macam ya, berbagai unik cara, gitu, ya? Unik sekali. Ya, kalau saya dulu alami Tuhan dengan ya kehidupan saya tidak benar, lalu Tuhan ubahkan. Nah dari situ terus Tuhan ingatkan, terus sadarkan kasih mula-mula yang Tuhan berikan kepada saya sampai hari ini dan saya kepada Tuhan. Ya memang tidak mudah ya, itu berjuang. Artinya apa? Saya tahu kelemahan saya di mana dan saya perangi hari-hari gitu. Ya, lalu jangan jangan minder gitu. Kalau salah ya sudah salah, tetap minta maaf dan terus berusaha. Itu yang saya lakukan, bangkit lagi. Lalu ketika mengingat masa lalu bukan malah meratapi, sedih, jengkel, malah tidak, tetapi justru kalau saya itu malah semakin bersyukur kepada Tuhan karena karya Tuhan yang nyata atas hidup saya. Ya, ya mengucap syukur, ya menerima apa adanya, itu sih. Ya, terima kasih ya David. Jadi teman-teman silahkan, ini tips yang apa adanya dari David. Yang pertama ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan bagaimana David sendiri berjuang, berupaya agar hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau perlu pikiran negatif itu diperangi memang, gitu kan? Dan yang ketiga, mengucap syukurlah senantiasa pada hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan David gitu ya, dan kehidupan teman-teman. Lalu yang terakhir ya, keintiman dengan Tuhan itu yang tidak bisa dilepas. Harus terus hidup dengan Tuhan melalui doa, firman, dan penyembahan. Karena itu yang saya lakukan. Ini mudah sekali, tinggal ambil tindakan, action untuk dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Mau tidak mau ya harus berdoa, mengenal Tuhan, membaca firman-Nya dan menghidupinya hari lepas. Betul sekali. Terima kasih banyak David. Kembali kasih. Tuhan berkati, maju terus dalam pelayanannya untuk jadi pendeta khusus youth. Orang-orang bagi orang-orang yang terhilang. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kalau ku ada di saat ini, semua karenamu. Segala yang ada di dalam hidup